Usai jelang acara midodareni, kedua calon mempelai Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda menjalani upacara siraman di rumah masing-masing. Jokowi tidak canggung-canggung menggendong anak sulungnya selesai memandikannya. Upacara siraman berlangsung bersamaan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing calon mempelai. Di kediaman Joko Widodo, prosesi siraman berlangsung khusyuk meskipun mendapatkan pengawalan dari Pas Pampres. Sesuai dengan adat Jawa, air siraman yang digunakan diambil dari 7 sumber mata air, diantaranya dari Sumur Masjid Agung Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, Masjid Mangkunegaran, air Zam-Zam. Sebelum upacara dimulai, Niono selaku paman Gibran memaparkan tentang makna dari siraman serta asal-usul air yang dipakai untuk siraman. Salajengipun badhe manten kabu sak perlu Ratu Busono kalajengaken potong mikro. Gandul Mas Gibran, gandul sithik, Mani gandul Mas. Kuat Mas. Oh, mudah-mudahan kuat kok. Sini Mas, kanan Mas. Calon menantu Presiden Joko Widodo, Selvi Ananda, beberapa saat lalu selesai menjalani prosesi tradisi Jawa yaitu midodareni. Prosesi berlangsung di kediaman calon mempelai wanita dan dalam waktu bersamaan Presiden Joko Widodo juga menerima ribuan relawan yang ikut memeriahkan acara Jokowi Mantu pertama kali ini. Untuk laporan selengkapnya kita akan bergabung dengan Putri Ayu Ningtyas dari Solo, Jawa Tengah. Ya Putri, bagaimana tadi jalannya prosesi midodareni bagi mempelai Selvi Ananda? Prita, prosesi midodareni dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, ditandai dengan tibanya rombongan calon pengantin pria, yakni Gibran Rakabuming Raka, ditemani oleh kakeknya atau Pak D-nya Joko Widodo, adalah kakak dari ibunda Joko Widodo. Jadi seluruh keluarga masuk kemudian membawa ubo rampe peningsetan. Ini adalah ada sirih ayu, pisang ayu, kemudian ada juga kembar mayang dan juga ada barang-barang pribadi yang diberikan dari Gibran untuk Selvi. Dan kemudian sudah juga dilakukan prosesi yaitu pemberian air putih, minum air putih dari ibunda Selvi, Ibu Pratini, kepada calon pengantin pria yakni Gibran. Dan ini menandakan bahwa calon pengantin pria pikirannya harus bersih, ditandai dengan simbol air putih itu, dan memulai puasanya sampai besok pagi. Dan dalam prosesi ini calon pengantin pria dan calon pengantin wanita Selvi dan Gibran tidak diperkenankan untuk bertemu, tapi ada perwakilan dari keluarga besar Gibran yang perempuan bisa melihat Selvi di dalam kamar. Pada zaman dulu kala ini dinamakan tilik pitik, sama sekarang juga dinamakan tilik pitik. Dulu dilakukan untuk mengecek apakah benar calon pengantin wanitanya yang ini yang akan dinikahi besok. Dan saat sebenarnya untuk malam midodareni, calon pengantin wanita tidak diizinkan tidur sebelum tengah malam karena menunggu bidadari turun. Konon bidadari turun tengah malam nanti memberikan wahyu kepada calon pengantin wanita. Sementara itu di saat yang sama seperti tadi yang Anda sampaikan, Prita, di kediaman pribadi Presiden Joko Widodo sudah ada ribuan relawan yang sudah tiba sejak beberapa hari lalu, tiba atau datang di kediaman pribadi Jokowi, dan Presiden Jokowi menemui mereka satu persatu, menyalami mereka sambil mengucapkan ucapan terima kasih. Dan relawan ini tidak hanya berasal dari Solo, Jawa Tengah, tapi juga ada dari beberapa daerah lain di Indonesia. Mereka datang ke sini sukarela
sejak beberapa hari lalu besok siap untuk memeriahkan pernikahan Gibran dan Selvi. Prita. Ya, betul sekali. Nah, memang momen pernikahan antara Gibran dan juga Selvi Ananda ini akan dimeriahkan dengan sajian kuliner Nusantara, dan menu yang dipilih adalah makanan khas Solo. Apa saja menu makanan dan minuman pada pernikahan Gibran dan Selvi? Ini dia daftarnya. Nah, diantaranya untuk makanan ada kambing guling, ada salad segar juga, tengkleng yang tadi sudah disebut, kemudian nasi liwet, nasi gunung sahari, garang asem, dan martabak tadi yang sudah disebut ya. Nah, untuk menu minuman, sajian untuk para tamu adalah beras kencur, kunyit asem, dan juga aneka jus buah. Ada beras kencur juga ada ya. Beras kencur ada juga. Minuman tradisional ada, minuman internasional pun ada, jus buah pun ada. Tadi makanannya ada kambing guling juga. Betul. Ya. Saya perpaduan. Beragam. Ya. Keluarga besar Jokowi masih terus melakukan persiapan jelang pernikahan Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Kota Solo, kita sudah tersambung dengan Erik Himawan serta juru kamera Yanuar Rahmatsyah dan Dwinanto. Erik, apakah ada proses adat yang dilakukan siang ini? Ya, Nastiti dan pemirsa, saat ini memang seluruh prosesi adat Jawa sudah dilaksanakan di kediaman rumah Selvi, tepat di Jalan Kutai Raya 7 di Solo, Jawa Tengah. Dan memang tadi ada beberapa rangkaian acara seperti ada siraman, ada juga tadi belah KTP, dan ada penjualan es dawet, Bu ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja proses ini, saya sudah bersama dengan pembawa acara atau pemangku adat dari acara dari Selvi ini, Bu ya. Ibu, selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas. Ya, Ibu bisa dijelaskan sebenarnya tadi prosesi acara itu apa aja, bisa dijelaskan dan maknanya seperti apa ini, Bu? Tadi pada pagi hari dimulai sekitar jam 9, itu diawali dengan tata cara upacara Bapaknya Mbak Selvi, Pak Didit beserta Ibu, itu pasang bel KTP, itu adalah anyaman daun kelapa yang dianyam sedemikian rupa, terus diletakkan di atas dengan kawat. Itu adalah menandai kalau Pak Didit itu mulai punya kerja. Dengan bahasa Jawanya itu sebagai isyarat bahwa tamu-tamu yang akan datang sudah diberi peneduh agar kalau panas tidak kepanasan, hujan. Itu lambangnya dengan pasang bel KTP dalam bahasa Jawa. Setelah itu dilanjutkan dengan Pak Didit menuju tempat tuwuhan. Itu Pak Didit dengan Ibu membuka. Tadi kan tuwuhan pisang raja setundun itu masih ditutup, terus dengan dimulainya punya kerja dibuka ternyata pisang rajanya besar sekali. Itu kenapa diambil pisang raja? Karena saat ini Mbak Selvi dan Mas Gibran adalah menjadi seorang raja dan permaisuri dengan pisang raja yang berwarna kuning, karena kuning itu lambang kemuliaan. Jadi supaya permohonan dari orang tua mempelai ini membangun rumah tangga dengan penuh dengan kemuliaan. Setelah itu Pak Didit dan Ibu Sri Partini melengkapi tuan itu dengan cengkir dan padi, seuntai padi. Itu padi itu perlambangnya permohonan dari orang tua, itu besok anak-anakku ini yang membangun rumah tangga jangan sampai kekurangan makan, karena Tuhan memberikan makanan yang cukup. Terus dari kelapa yang masih muda itu cengkir, itu kalau cengkir itu kan airnya masih penuh, jadi tidak mudah kocak-kacik ya. Kalau kelapa kan biasa diocok ini kan udah kocak-kacik, tapi kalau cengkir itu tidak kocak-kacik, berarti menandakan keduanya, baik itu yang mau besanan, keluarga sini dan keluarga bapak dan juga mempelai berdua itu menep apa itu? Tenang ya, tidak kocak-kacik, tenang, menep, dan tidak punya pikiran yang lain-lain. Kita hanya menep dan sudah tenang. Itu dalam air, dalam cengkir itu. Dan
Setelah itu dilanjutkan dengan Pak Didit beserta Ibu menyatukan dari air 7 sumber. Air 7 sumber siraman ya, untuk siraman. Nah itu 7 sumber itu diambilkan dari Masjid Agung Surakarta, dari Mloyo Kusuman itu dari Kiai Solo, dari Keraton Kasunanan, dari Keraton Mangkunegaran, dari Masjid Mangkunegaran, air Zam-Zam, dan juga air dari rumahnya sendiri. Itu pitu, kenapa diambilkan pitu? Karena menurut falsafat Jawa itu pitu itu pitulungan. Pitulungan pertolongan agar supaya kita itu bersandar pada Tuhan yang selalu senantiasa memberikan pertolongan di dalam segala hal. Itu. Terus setelah itu dilanjutkan dengan Mbak Silvi mohon doa restu kepada orang tua, mohon maaf dan akan memasuki rumah tangga. Setelah itu baru dilaksanakan siraman. Jadi yang siraman juga para pini sepuh yang diminta doa restu dengan memandikan Mbak Silvi itu 7 orang juga. Iya, 7 ibu. Diadakan siraman karena dengan catatan ibu-ibu yang nyirami itu juga akan memberikan doa restu kepada Mbak Silvi. Dan yang terakhir ada acara apa yang pembagian dari kerawat itu? Kreweng untuk itu untuk membeli dawet. Karena setiap orang punya kerja, setelah siraman itu dilanjutkan dengan jual dawet. Karena jual dawet itu juga ada maknanya. Itu dawet itu rasanya kan manis ya, manis, enak, seger. Nah itu supaya doa Pak Didit beserta Ibu kepada mempelai itu agar anaknya selalu memperoleh kemanisan hidup yang selalu enak. Ya, yang enak, yang selalu seger gitu ya. Doanya selalu baik-baik. Terus kan ada orang bicara wah kemurwet kaya dawet, tendolnya kan kemurwet ya. Itu permohonan agar supaya tamunya itu banyak. Kalau tamunya banyak kan yang memberi doa restu juga banyak. Ya itu. Ibu yang terakhir nih pertanyaan saya nih Bu. Kan nanti kan ada acara Midodareni jam 7 nanti ya. Nanti malam. Bisa dijelasin seperti apa Ibu prosesnya? Midodareni itu nanti kedatangan calon mempelai pria itu ke sini dengan membawa ubur ampe peningset untuk tanda bersatunya dua keluarga, bersatunya dua